Oke, 3, 2, 1. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan SCM sekalian, semoga teman-teman SCM, insan SCM di industri hulu migas dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan stay safe dalam lingkungan kerja teman-teman semuanya. Pagi ini tentunya sudah tidak asing lagi, saya bersama dengan tamu saya, Pak Rudi Satwiko. Selamat pagi Pak Rudi Satwiko. Pagi Pak Eri, Kita Mas mau Eri. ngobrol tentang SCM, kemudian SCM Summit, karena kita tahu tahun ini merupakan tahun tersibuk Ya, untuk insan SCM. Pak ya. Rudi ya, kita punya SCM Summit Dan dan punya proyek capacity building, dan proyek-proyek besar, dan Pak. proyek-proyek besar juga Ya, ada di tahun ini, dari mulai tahun ini ada ya kan? 5 proyek besar, Pak. Oke, oke, Ya, oke. ya, Ada 5 proyek besar. Nanti ya, kita diskusi lebih ya, dalam. Terus ya, kemudian SCM Summit dan Capacity Building kita udah mulai di Surabaya pertama ya ya. Pak ya. Surabaya, Surabaya mewakili Jawa dan sekitarnya. ya, Kemudian kita ke Batam Batam, di awal Juli kemarin. ya, Dan nanti puncaknya kita akan selenggarakan di Jakarta, ya, tepatnya di Jakarta Convention Center. Dan itu benar-benar acara puncak SCM untuk ya. insan SCM. Sibuk, busy dengan kegiatan di kantor, juga dengan kegiatan untuk supply chain dan capacity building summit 2024. Boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya Silakan, Pak Pak. ya tentang itu? Saya koreksi sedikit boleh, Pak Heri? Boleh. Jadi tadi sebetulnya yang di Surabaya sama Batam itu pembagiannya bukan karena daerah, Pak Heri, Betul. tapi karena komoditas. Jadi yang di Surabaya itu kita memang fokus ke digitalization. Oke, that's good. Jadi itu 2 hari kita bahas ke depan ini SCM itu nggak mungkin terpisah dengan digitalisasi. Jadi waktu itu kita yang di Surabaya tentang digitalisasi, adapun yang di Batam tentang komoditas, Pak. Siap. RIG, OCTG, financial dan sebagainya. Lebih pada ngeliat industrinya. Jadi yang berhubungan dengan industrinya. Oke, jadi Kenapa pilih di Batam juga? Karena rata-rata pabrik-pabrik yang berhubungan dengan oil and gas itu adanya ada di di Batam. Batam. Oke. Jadi Surabaya karena memang tadi kita membawa konsep digitalisasi, jadi kita bagi per wilayah Iya. karena ada masing-masing daerah mewakili konsep tertentu. Betul. Batam lebih pada kita ngelihat industri untuk hulu migas, Iya. industri Support. pendukungnya, supportnya itu Di situ. banyak di Batam. Betul, Pak Eri. Oke, terima kasih Ya. Pak, terima kasih. Berikutnya nih Pak, saya nggak miss sih Pak kalau melihat CV Bapak gitu ya, karena memang bergeraknya dari industri hulu migas terus nih. Iya. Pertama di Pertamina, kemudian Bapak juga pernah di Arun, Pernah di Arun. balik lagi ke Pertamina, sudah bergabung di SKK Migas sejak zaman BP Migas, BP Migas 2003. 2003, terus kemudian sampai sekarang SKK Migas. posisi terakhir adalah Deputi Dukungan Bisnis ya Pak ya. Iya. Di BP Migas juga Bapak pernah juga di divisi kebandaran, Pindah-pindah, Pak. Ya. pindah-pindah, terus aset juga pernah. Aset, Pak. Terus kemudian Marketing. percepatan proyek, Project, ya. terus deputi pengadaan, Iya. terus terakhir deputi dukungan bisnis ya Pak ya. Siap. Dari situ saya tertarik untuk bertanya kepada Bapak, apa sih Pak peranan kunci SCM hulu migas dalam industri hulu migas di Indonesia Pak? Kalau boleh Bapak ceritakan sedikit. Jadi kalau saya ibaratkan apa ya, tubuh manusia ini, Pak, sebetulnya kita ini termasuk jantungnya, Pak. Karena setelah proses POD selesai, itu eksekusinya itu di SCM untuk mengerjakan proyek-proyek itu, Pak. Tanpa ada fungsi SCM ini, selesai di POD semua, Pak. Nah, karena gitu ada POD, langsung kan ada proyek-proyek apa yang harus dilakukan. Karena untuk mendapatkan hasil dari POD itu, tentunya harus ada proyek-proyeknya, Pak. Untuk itulah makanya fungsi SCM ini sangat dibutuhkan dan sangat, menurut saya sangat penting gitu loh, Pak. Untuk melaksanakan proyek harus ada kontraknya. Harus ada kontraknya. Kontraknya dan pembelian barangnya dilakukan oleh fungsi SCM. Jadi disitulah peranan penting gitu ya. Betul, jadi bisa dibilang bahwa belanja di KKKS Industri Hulu Migas melalui SCM. Nilai tertentu sampai dengan tidak ada batasnya semua dilakukan oleh SCM gitu kan Pak, dengan berkolaborasi dengan SKK Migas. Setelah POD kita butuh project running, ada project. Setiap proyek perlu ada kontrak. Pembuatan kontrak melalui SCM, kontrak selesai dieksekusi oleh teman-teman user. Berarti memang belanja di industri itu cukup lumayan besar ya Pak ya? Cukup lumayan besar Pak. Kira-kira bisa kita gambarkan nggak Pak, biar ini teman-teman
insan SCM maupun teman-teman di profesi lain bisa tahu magnitudenya dalam persentase kira-kira seberapa besar ya Pak ya setiap KKS yang belanjanya melalui Jadi SCM. Kalau total biaya SCM itu ya Pak, rata-rata di luar proyek-proyek besar itu sekitar 5-6 miliar US. 5-6 miliar jumlah itu per tahun ya. Per tahun. Itu di luar proyek-proyek. Misalnya ini magnitude-nya aja saya bilang ya. Seperti proyek IDD. Ya. Itu untuk proyeknya sendiri itu bisa 9 miliar dolar. Untuk Masela itu 20 miliar dolar. Wow, di luar proyek. Itu di luar yang seperti itu yang proyek-proyek besar. Jadi Indonesia sekarang kan banyak proyek besar Pak. Di tempatnya Bapak ada Andaman. Alhamdulillah udah Discovery. Ada IDD. IDD itu juga besar 5 TCF. Ada Masela. Ada Genting. Dan ini sekarang semua PUD-nya udah selesai Pak. Jadi sekarang tinggal eksekusi SCM-nya. Ya, jadi itu yang saya bilang, makanya saya bilang sampai 2028 ini masa-masa sibuknya orang SCM, Pak. Sibuk orang SCM untuk ya. mengeksekusi bagaimana strategi belanjanya itu dilakukan dengan baik. Nomor satu kita kan compliance ya Pak. Compliance dengan peraturan negara dan compliance dengan peraturan hulu migas yaitu PTK 007 itu Pak. Iya. Ini kita sangat familiar nih dengan PTK 007. Baik pengadaan maupun PTK 007 tentang aset ya, kepabeanan dan aset ya. Ada semua di situ. Oke, jadi roughly untuk di luar project itu kira-kira 5-7 miliar ya. Kemudian ya melalui SCM kira-kira 70%-an kali ya, 30%-nya gaji pegawai yang melalui HR, terus kemudian pengeluaran lain di setiap. Kalau 5-7 itu udah SCM Pak. SCM ya? Oh itu murni loh. Murni. Kalau kita lihat kan rata-rata itu seperti itu. Kalau biaya itu biasanya kecil. Jadi kalau kita lihat di yang di biaya yang paling besar itu kan sebetulnya biaya SCM itu sama biaya JNE. JNE itu kecil Pak. JNE kecil ya? JNE kecil. Yang lain itu kecil. Jadi yang paling besar memang biaya SCM karena itu jadi aset Pak. Jadi aset produksi. Jadi aset produksi. Terus Bapak happy nggak Pak dengan kandungan lokal? Kan tadi kalau kita ngomong 5-7 miliar dolar, itu kan jumlah fantastis kan ya untuk apa namanya di Indonesia lah. Happy nggak Pak dengan kandungan lokal dalam industri kita ini? Artinya kalau ada kandungan lokal kan berarti sekian persen di spending di dalam negeri kan gitu ya. Sekian persennya lagi baru kita bayar untuk komponen-komponen yang import dan jasa-jasa dari luar. Ya, saya cukup happy karena terus terang kita di atas target industri-industri lain, Pak. Kalau kita kan bisa membandingkan industri lain yang ada di Indonesia ini, kita alhamdulillah bisa di atas itu. Karena memang kita komit untuk masalah TKDN. Cuman kalau kita untuk mengharapkan itu jadi 100% atau berapa yang lebih tinggi lagi mungkin agak sulit karena banyak kegiatan industri hulu migas ini kegiatan itu banyak peralatan-peralatan yang belum bisa dibuat di Indonesia, Pak. Ya, setuju. Ya, jadi bukan berarti kita tidak bisa membuatnya, tapi masalah economic of scale. Jadi kalaupun barang itu kita paksakan dibuat di Indonesia dan hanya usernya di Indonesia, jadi kan tidak menarik. Jadi mungkin ada beberapa barang yang secara ekonomis tidak mungkin diproduksi di Indonesia. Gitu. Karena economic of scale-nya nggak dapat. Karena economic of scale-nya nggak masuk. Jadi tapi di luar itu kita juga mengusahakan, kalaupun economic scale-nya nggak masuk, kita usahakan untuk sebagian diekspor. Jadi sebagian besar diekspor. Itu udah terjadi, Pak. Seperti misalnya wellhead. Wellhead itu, atau pipa. Pipa, OCTG, pipa itu, yang di Batam itu mungkin, yang dipakai di Indonesia mungkin 30%. Selebihnya mereka ekspor. Selebihnya mereka ekspor. Jadi memang kita juga menggairahkan seperti itu dengan meyakinkan mereka bahwa mereka tentunya nggak mau kalau kita 100% ekspor juga. Mereka juga minta sebagian adalah captive-nya harus ada di Indonesia. Betul. Dan itu kita lakukan. Nah, tapi untungnya, keuntungan buat Indonesia itu sebagian besar malah diekspor. Jadi kan kita untung ada tenaga kerja segala macam dan pajak segala macam ada di Indonesia. Seperti itu, Pak. Jadi
dalam 2 tahun terakhir cukup happy ya Pak ya. Cukup happy. Apa namanya kandungan lokal kita itu meningkat, dan kalau catatan saya sih lebih dari 55% gitu. Ya, Jadi betul, Pak. capaian ini adalah yang apa namanya dolar yang landed di Indonesia, ya, Pak. Dibelanjakan di Indonesia, yang bekerja juga orang-orang Indonesia karena pabriknya ada di Indonesia. Bahkan sekarang mereka udah memiliki kompetensi yang lebih tinggi lagi betul. Untuk ekspor keluar ya. OCTG juga saya dengar mereka banyak ekspor ke Middle East dan lain-lain. Untuk teman-teman di luar industri migas, di luar insan SCM, saya kasih sedikit quote ya, bahwa memang di industri migas itu enforcement tentang lokal konten itu sangat tinggi, karena memang untuk membantu negara kita bagaimana caranya seluruh kos produksi migas itu paling enggak 50% lebih harus diproduksi di Indonesia. Dan itu yang pertama. Yang kedua, memang setiap pengadaan di industri migas lokal konten itu merupakan satu keharusan, sifatnya udah mandatory. Sehingga memang bisa kita bilang udah lebih mature lah bicara lokal konten di industri migas. Kalau teman-teman SCM Hulu Migas, insan SCM Hulu Migas sudah sangat hafal luar kepala tentang ini. Tapi buat teman-teman non SCM Hulu Migas, ya saya kasih quote sebagai informasi tambahan. Terima kasih Pak Rudi. Lalu berikutnya saya mau ke people nih Pak. People. Orang. Kalau tadi kita ngomongin background, pendidikan Bapak, kemudian sedikit tentang belanja migas, people. Ini menarik nih Pak. Kalau catatan saya hampir semua, berarti semua ini. Semua petinggi SCM di Hulu Migas itu rata-rata orang lokal. Mau dia multinational company, saya nggak perlu sebutkan nama perusahaannya, mau dia perusahaan Indonesia lokal, maupun perusahaan patungan Indonesia dan multinational company, saya lihat semua petinggi SCM orang Indonesia. Ada, ini berarti kan ada long journey nih kan, perjalanan panjang untuk menuju ke sana. Bisa ceritain nggak Pak? Kenapa kita bisa mengenforce itu sampai ke situ? Ya, alhamdulillah itu memang sebetulnya kita disupport oleh negara, Pak. Jadi untuk industri hulu migas ini dari Departemen Tenaga Kerja itu memang ditetapkan adalah 3 bidang yang harus orang Indonesia. Diisi orang Indonesia. Ya, yaitu pertama legal. Itu topnya Bapak cari semua pasti orang Indonesia. Di oil and gas. Kedua HR. Pasti orang Indonesia Bapak cari semua K3S. Human resources ya. Human resources. Dan ketiga adalah SCM. Itu harus orang Indonesia. Jadi memang negara ini, kita ini full regulated untuk oil and gas Pak, yang artinya pasal 33 itu Pak, menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran buat rakyat. Jadi artinya dari mulai produksinya sampai tenaga kerjanya itu orang Indonesia. Itu bukan hanya SCM 100% Pak, tapi even di seluruh K3S, walaupun itu misalnya kita lihat multinational company ya, misalnya saya sebutkan aja ya, seperti BP, Exxon. Itu 90 sekian persen pegawainya orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia. 90%. Iya. Dan kita sangat ketat itu, Pak. Dan itu bahkan kita persyaratkan juga ke vendor-vendornya, ke kontraktor-kontraktor untuk memakai orang Indonesia. Jadi artinya dalam hal itu kita memang comply, Pak. Apalagi untuk SCM, karena kan kenapa SCM kita harus memberdayakan orang Indonesia, karena di situ semua uangnya dipakai kan kebanyakan di SCM. Jadi kita harus percaya sama orang Indonesia. Menggugah jiwa nasionalismenya, mereka berpikir bagaimana kontribusi untuk negara, untuk nasionalisme. Dan saya sih tertarik itu tadi Pak, bahwa negara hadir di sini. Dan ini adalah salah satu capacity building sih menurut saya. Jadi capacity building dari sisi people, in terms of people, bahwa ada aturan yang baku di industri kita, legal, harus diisi orang Indonesia, kemudian human resources, dan satu lagi SCM. Sehingga kita semua ter-encourage untuk meningkatkan skill set atau kompetensi orang-orang kita gitu Pak ya. Nah, saya boleh sedikit tajamin nggak Pak, dari pengamatan Bapak nih dengan pengalaman sekian banyak yang tadi saya sampaikan di CV sejak awal. Kira-kira skill set atau kompetensi apa Pak yang wajib dimiliki untuk teman-teman yang mau berkarir di SCM Hulu Migas? Jadi sebetulnya di SCM ini sebetulnya
di luar negeri sudah ada sih jurusan supply chain. Betul. Cuma di Indonesia saya belum pernah melihat universitas. Trisakti, Pak. Trisakti. 5 tahun terakhir atau mungkin lebih. Trisakti. Iya. Karena di luar negeri itu udah biasa yang namanya professional SCM dan dia dengan background SCM gitu loh. Tapi kalau di Indonesia mungkin bisa learning by doing, tapi artinya gini, ini kan kita lebih generalis, tapi yang diperlukan nomor satu adalah kemauan kita membaca kontrak. Membaca kontrak itu penting karena semua itu berdasarkan kontrak, Pak. Yeah. Kontrak dispute, kontrak settlement itu kita harus mengetahui. Yeah. Dan kedua, kita harus pinter bernegosiation skill. Oh, negotiation skill-nya bagus. Harus bagus negotiation skill. Dan ketiga, apa namanya? Kolaboratif. Gitu ya. Kolaboratif ataupun apa ya, communication skill. Oh, communication skill-nya harus bagus. Ya, communication skill. Karena kita bertemu dengan vendor, bertemu dengan users, bertemu dengan auditors, ya kan? Semua kita temuin tuh, Pak. Auditor, vendor, semua ketemu. Itu harus bagaimana kita bisa menjelaskan apa yang kita lakukan dan untuk apa ini dilakukan gitu. Jadi itu. Terus yang penting juga buat insan SCM ini adalah compliance. Saya harus menggarisbawahi compliance. Integritas berarti ya. Integritas, compliance itu harus nomor satu, Pak. Karena terus terang semua tahu kita itu berdealing dengan segala macam orang, segala macam. Dan kita berdealing dengan dolar, berdealing dengan barang. Jadi memang di situ integritas dan compliance diperlukan. Jadi itu nomor satu, Pak. Terus nomor satu malah itu, yang lainnya baru yang skill-skill lainnya bisa di-develop menurut saya gitu. Kayak kompetensi, dia harus mengerti tentang kontrak, negotiation skill, itu bisa di-develop ya. Communication skill, itu bisa di-develop. Tapi masalah integritas dan mana, it's a must. It's a must, itu menyangkut soft skill yang harus ada setiap orang. Harus ada, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Dan itu, Pak. Sejauh ini memang saya lihat kalau teman-teman kami yang berkarir di situ, memang rata-rata punya integritas yang cukup tinggi gitu. Betul, ya. Pak. Memang kita rasakan benar kita berkomunikasi dengan vendor karena kita membeli barang tertentu aja jasa tertentu sehingga intensitas komunikasi tinggi. Tapi kita harus bisa membedakan fungsi integritas, ada code of conduct, ada etik di sana. Betul gitu, Pak. Sepakat, Pak. Terima kasih banyak. Lalu saya berikutnya ini saya mau ngobrol tentang SCM Summit nih, Pak. Iya, Pak. Kita tahu tadi saya bilang di depan bahwa it's very busy years buat teman-teman SCM ya. Kita punya SCM Summit dan National Capacity Summit 2024. Di samping itu juga ada proyek-proyek besar tadi Bapak juga pasti sibuk juga. Betul, di kantor kita sibuk. Sekarang kita punya satu event besar. Boleh cerita sedikit nggak, Pak, sasaran apa sih yang mau dicapai dengan adanya SCM Summit dan National Capacity Summit 2024 ini, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara sebetulnya SCM Summit terakhir kan 2015 ya, Pak. Betul, 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Karena setelah itu memang kalau nggak salah harga minyak turun ya. Semua industri kita agak slow down ya pastinya agak slow down. Terus kita masuk ke era COVID. Ya, ke era COVID ya. 3 tahun COVID. Nah, ketika era COVID itu kami mencoba menumbuhkan capacity building, national capacity building. Kami mengadakan yang namanya Forum Kapnas, Pak. Yang pertama dan kedua dan ketiga, dan lumayan dari situ berkembang. Nah, masuk di tahun 2024 selesainya COVID, di mana ada perang Rusia segala macam. Yang namanya ketahanan energi itu mulai ditakutkan orang, semua sekarang orang berlomba-lomba untuk memproduksi energi, Pak. Jadi walaupun kita punya target net zero, tapi yang namanya energi itu, energi fosil maksud saya, itu nggak mungkin hilang. Karena sebagai gambaran, ini sebagai gambaran aja, tahun ini kebutuhan BBM kita itu sekitar 1,5 juta barrel domestik ya, Pak. Domestik. Di 2050 itu bahkan menjadi 3,5 juta. Naik. Orang bilang makin hilang, ternyata fosil juga masih. Fosil, jadi artinya mungkin masih ada gitu ya. In term of energy
mix percentage mungkin berkurang, tapi in term volume itu akan berkembang, bertambah. Karena apa? Kita tahu semua bahwa yang namanya populasi juga growth, industri juga growth. Jadi itu mungkin percentage berkurang, yang renewable bertambah, tapi dengan berkurang itu bukan berarti volumenya berkurang. Gitu. Volumenya naik. Dan kita semua tahu yang namanya oil and gas ini bukan bahan bakar, tapi bahan baku, Pak. Semua yang di badan kita ini, Pak, di pinggir-pinggir kita semua dari oil nih, Pak. Betul. Plastik, baju, you name it lah, dari sampai jam tangan semua itu semua ada. Jadi artinya yang menyampaikan bahwa oil and gas sunset industry itu salah besar. Betul. Itu tidak sunset, tetap akan berkembang karena setiap manusia tetap membutuhkan barang-barang seperti itu. Nah, kembali lagi ke SCM Summit, dengan banyaknya proyek-proyek itu, Pak. Banyak sekali proyek yang masih saya sebutkan tadi, ada IDD, ada Masela, ada tempatnya Bapak, Andaman, ada Genting. Belum belakangan Eni di North Ganal. Belum yang lain-lainnya yang proyek-proyek yang bukan disebut sebagai PSN, proyek strategis nasional. Nah, pada bulan Februari kita mengadakan CEO Forum di Bogor, Pak. Ya. Nah, ketika itulah para CEO K3S di Indonesia itu worry. Mereka nervous dengan banyaknya proyek di sini dan bukan hanya di Indonesia, Pak, di seluruh dunia. Pasti resource-nya itu akan sulit berebutan. Apakah itu pipa atau apakah itu rig, apakah itu turbin aja sekarang kita rebutan dengan airline, Pak. Jadi yang namanya turbin berebutan. Jadi itulah makanya waktu itu mereka menyarankan kita membuat semacam SCM Summit, Pak, dari mereka. Dari situ kami jabarkan lah CEO Forum yang di Bogor itu untuk buat SCM Summit, dan kita mendatangkan para expert dari luar untuk melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi pasar market di luar in terms of barangnya dan in terms of harganya, Pak. Karena itu dua-dua itu berhubungan. Kalau misalnya nanti ternyata harganya tinggi sekali, keekonomiannya nggak masuk. Atau harganya murah tapi barangnya nggak ada juga. Murah tapi delivery-nya lama juga nggak nyampe. Jadi disitulah kita mengadakan SCM Summit ini, dan tentunya kita juga nggak boleh melupakan national capacity, makanya tetap kita gabungkan jadi SCM dan national capacity karena itu udah embedded, Pak, jadi memang nggak bisa dipisahkan. Mungkin awalnya seperti itu, Pak. Kalau boleh saya potong, berarti ini semacam era rekonsolidasi ya. Rekonsolidasi ke depan kita akan menghadapi proyek-proyek besar. Berarti SCM secara global juga ada proyek. Dan kita bisa bilang bahwa kontraktor kita nanti market share-nya juga harus kita lihat. Apakah proyek ini bisa di-delivery sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Apakah kontraktornya available. Kalau kontraktor available, kemudian proses tendernya apakah cukup untuk sampai ke sana. Dan diisi, dan memang kita harus punya strategi yang bagus untuk mencapai ke sana gitu ya. Untuk mengeksekusi proyek-proyek besar ini, tadi. Kalau otherwise kita ketahanan energi kita terganggu. Karena di situ kan udah masuk ke long term plan kami, Pak. Kita ke 2030 berapa produksi gas segala macam, dan demand-nya itu kan naik terus. Dan sekarang demand transisi energi kan ke gas, Pak. Jadi memang, dan alhamdulillah kita memang dapatnya gas. Memang kita butuh minyak juga memang, tapi gas kita insya Allah terpenuhi. Cuma sekarang lagi struggle, kita lagi nyari. Jadi kalau kita lihat ininya, Pak, triple R-nya, itu triple R itu resource triple R itu artinya berapa yang kita pakai dan berapa yang kita temukan, perbandingan itu. Kalau di minyak itu memang 85%, artinya 85%, tapi memang rate-nya kecil ya. Di bawah, jadi itu yang menyebabkan kita lagi ngejar minyak ini. Tapi kalau gas, alhamdulillah, Pak. Cuman sekarang masalahnya adalah di infrastruktur yang alhamdulillah juga pemerintah sekarang lagi membangun dari Semarang ke Cirebon, dan nanti dari Sumatera itu Sungai Mangke sampai ke Bawah, sampai ke Dumai. Jadi akhirnya nanti kita harapkan 2026 tuh pipa dari Aceh sampai di Jawa Timur udah nyambung. Nah, jadi artinya ketika gas-gas itu berproduksi,
terutama tempat Bapak nanti dari Andaman bisa langsung ke bawah. Ya. Walaupun kita utamakan pembeli di Sumatera dulu, Pak. Iya. Ya. Ngomongin infrastruktur, ngomongin SCM. Pasti. Ngomongin resilience SCM, ngomongin market kita supply berapa sekarang, in terms of pipanya, in terms of perusahaan EPC-nya, tarik mundur fit-nya, apakah engineer-nya ada untuk mengerjakan fit itu segala macam, dan ini sebagai gambaran ya, Pak Heri, ini kita sekarang sampai welder aja kesulitan, Pak. Welder. Jadi makanya kita itu sekarang bekerja sama dengan K3S ini untuk mendidik vendornya juga. Jadi nanti kita akan diskusi bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia supaya kita masukkan mungkin di kontraknya segala macam untuk sertifikasi karena kita shortage, Pak. Welder shortage. Begitu banyak proyek lagi masih. Dan persaingannya bukan hanya di Indonesia. Betul. Regional juga kita bersaing. Regional dan Asia, Pak. Sampai ke Arab. Middle East proyek lagi masif. Betul. Banyak sekali orang-orang kita yang hijrah ke sana gitu kan ya. Orang SCM kita juga kita bangga loh, Pak. Banyak teman-teman SCM kita juga ada yang di luar, Pak. Salah satu tim saya di Qatar, Qatar Energy. Iya, jadi artinya in terms of sumber daya manusia SCM kita memang udah worldwide recognized lah, Pak. Jadi udah diakui di dunia. Kompetensinya udah bisa masuk ke dalam kompetensi global untuk SCM ya. Oke. Kita udah melaksanakan di Surabaya dan Batam. Iya, Pak. Antusiasmenya, mohon maaf, waktu itu saya sedang naik haji, saya cuma bisa lihat dari IG-nya SCM Summit, cuma bisa lihat dari ngintip-ngintip sedikit di WhatsApp teman-teman gitu ya. Saya lihat dari situ aja, saya lihat antusiasmenya luar biasa. Bapak kan hadir di kedua forum, baik Surabaya maupun di Batam. Secara personal nih Pak, saya mau tanya, personal feeling. Menurut Bapak antusiasmenya sebesar itu kah, atau bisa nggak Pak digambarkan how you feel ngelihat antusiasme seluruh stakeholder yang hadir di Surabaya dan Batam? Kalau saya lihat kan hampir 2.500 ya di tiap kota, tiap kota itu ya. Dan saya lihat kan gini Pak, ini kan ada existing company, vendor-vendor. Tapi banyak yang lain juga mau bergabung di vendor-vendor. Makanya kalau Bapak lihat kita punya booth CIVD. Betul. Booth CIVD sama CHSM itu untuk safety. Itu selalu penuh, Pak. Baik vendor-vendor baru maupun vendor-vendor yang lama untuk berdiskusi tentang itu. Jadi artinya kita ini industri hulu migas menurut kita cukup transparan, Pak. Karena kita seperti Proklis kita lihat ada di publish. Terus CIVD siapa mendaftar, daftar. Kita bimbing. Jadi memang kita sebagai, kalau zaman dulu namanya agent of development lah gitu lah. Kita part of agent development for this country lah Pak, untuk mengembangkan itu baik secara SDM maupun secara vendor-vendor itu untuk dalam rangka menekankan untuk lokal konten itu Pak. Bahasa religinya amal soleh kali. Amal soleh itu kan doa Bapak waktu haji itu Pak. Jadi kita juga mengencourage mereka. Dan ada vendor-vendor baru demikian banyak mereka daftar lewat CIVD, tanya tentang sistem, dan itulah kita hadir bisa di Surabaya dan Batam. Terbuka, jadi artinya everybody boleh join sebagai vendor asal melengkapi syarat-syaratnya. Dan kita juga menyampaikan ke mereka bahwa ini kan oil and gas. Persyaratannya ketat, bukan kita ada-adakan. Karena kita tahu sendiri bahwa kita itu kan hazardous area, Pak, ya kan, flammable segala macam, toxic, ya kan, terus dangerous, pokoknya bahaya. Jadi memang itu persyaratannya. Jadi kenapa kita harus pakai protection body segala itu kan sebetulnya kalau untuk beberapa bidang lain itu kan cost. Tapi buat kita itu enggak. Kewajiban. Itu kewajiban. Itu. Nah itu yang di CIVD kita jelaskan segala macam untuk sebagai vendor-vendor itu, Pak. Saya balik sebentar nih kepada insan SCM dan teman-teman non-insan SCM. Kalau di Surabaya dan Batam aja antusiasmenya begitu luar biasa. Tadi kurang lebih 2.500 orang datang ke sana dan banyak vendor baru. Banyak juga mahasiswa yang datang ke sana. Banyak juga pengamat-pengamat lain yang datang ke sana. Gimana di Jakarta? Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya, pantengin di IG-nya SCM Summit dan National Capacity Building 2024, daftarnya gratis. Kita hadir dari mulai tanggal 14, 15, 16 Agustus, 3 hari
kita bisa belajar banyak di situ, ketemu banyak orang, bisa tahu, dan para pengusaha-pengusaha lokal, vendor-vendor juga datang daftar CIVD free, Pak Rudi tadi bilang, daftar langsung di situ. CHSM juga free. CHSM juga free, kita kasih konsultasi, konsultasi kita kasih free, advice segala macam. Pembicaranya juga bukan kaleng-kaleng. Pembicaranya juga kali ini saya lihat di 2024 memang kita punya kelas. Jadi bukan lagi karena kita mau mendengar inputan masuk dari pembicara yang memang ekspertis di bidangnya. Jangan lupa datang 14, 15, 16 Agustus 2024 di JCC, gratis gitu ya. Ramaikan dari kita untuk kita. Nah, ada satu yang menarik nih Pak, kalau saya balik ke Bapak lagi. Dan belum pernah ada sih terus terang. Ada CEO Forum. Ini menarik banget. Kita bawa CEO Forum di dalam SCM dan National Capacity Summit 2024. Kira-kira CEO Talk, Pak. CEO Talk. Kan? Kira-kira apa Pak sasaran yang mau Bapak dapat dengan menghadirkan para CEO ini? Gak gampang. Ini semua orang sibuk nih, gitu kan ya. Dan tapi kita ada mata agenda itu CEO Talk. Kira-kira apa Pak yang? Jadi sebetulnya ini kan CEO itu kan turun dari CEO. Nah, jadi waktu kita ada di CEO Forum itu, mereka menyampaikan konsen-konsen tentang bagaimana mencapai QCD, Quality Cost Delivery. Ya. Dengan banyaknya proyek-proyek ini, apakah bisa QCD itu tetap berjalan? Nah, makanya besok itu yang bicara CEO, Chief Operation Officer. Ya, jadi orang yang betul-betul nanti memakai gitu loh. Orang tertinggi yang akan menjadi user produk SCM kita, Pak. Nah, dari situ mereka nanti akan menyampaikan mungkin ya menurut saya ya, tentang pasti concern mereka QCD tadi, Pak. Cost Quality Delivery sama Autobots, on time, on budget sama on spec gitu. Mereka pasti akan menyampaikan dua itu. Jadi mereka khawatir karena mereka juga punya target produksi segala macam, makanya saya yakin mereka akan menyampaikan tentang itu. Dan tugas kita, insan NCF, meyakinkan mereka dengan effort kita, dengan mencari vendor-vendor terbaik, terus harga terbaik, quality terbaik. Kita yakinkan mereka bahwa proyek ini akan berjalan secara sesuai target. Gitu. Nah, intinya SCM Summit juga berupaya untuk mendengar dari mereka. Mendengar, kemudian kita evaluasi, kita masukkan dalam rencana kerja kita. Dengan mendengar, mendapatkan feedback dari CEO, para CEO. Memang CEO ini yang bertanggung jawab terhadap semua proyek CEO. Apa namanya, yang sudah development beroperasi dengan baik gitu kan ya. Pasti ke CEO. Jadi kita pengen tahu nih rencana mereka apa, dan kita hadir untuk. Walaupun kita udah tahu kekhawatiran mereka, tapi itu yang harus kita buktikan bahwa kita bisa menyampaikan effort kita tadi, Pak. Oke, Pak, ini menarik, tapi sayang waktu kita terbatas. Saya masuk ke bagian akhir nih, Pak. Jadi kita udah bercerita tentang apa latar belakang, tujuan kita lakukan SCM dan National Capacity Summit 2024. Dulunya kita kenalnya dari SCM Forum, segala macam, kemudian sekarang berkembang lagi, ada expertise yang kita undang, antusiasme seluruh stakeholder juga tinggi gitu kan ya, makanya kita buat di 3 kota. Sekarang saya masuk harapan ke depan, Pak. Kita nih berdua nih khususnya mungkin sesi kita 4-5 tahun lah ya, dan mungkin akan diisi oleh generasi-generasi baru. Yang mungkin di setiap organisasi SCM juga sudah banyak diisi oleh generasi-generasi baru. Secara pribadi dulu saya tanya. Legacy apa Pak yang Bapak mau tinggalkan, terutama di bidang SCM ini, dari Bapak sendiri? Wah, ini agak berat ya legacy, karena kita juga mendapatkan legacy dari sebelum kita juga, Pak. Jadi artinya marilah kita bersama-sama menyampaikan ke junior kita ini bahwa mereka itu ya seperti yang kita sampaikan tadi, selalulah berkembang, selalulah mengembangkan diri sendiri. Tetap yang tadi Pak, yang kita sampaikan tadi, pertama integrity, compliance, terus kemampuan soft skill sama hard skill. Di tempat SCM ini soft skill juga sangat dibutuhkan. Jadi kita walaupun kita butuh hard skill ya seperti pelajaran segala macam, tapi
soft skill tadi yang kita sampaikan, skill communication, terus negotiation skill, terus influence, how to influence orang itu penting. Karena apa? Karena kita ketemu dengan manusia, Pak. Kita tidak ketemu dengan barang, tapi ketemu dengan orang, bagaimana kita memahami kontras, dealing, negosiasi. Ada empati, kapan take and give, segala macam. Jadi itu memang teman-teman insan SCM yang masih muda-muda, saya harap selalu mengasah soft skill-nya, gitu. Penting sekali. Dan pengalaman saya secara pribadi, begitu masuk dunia kerja, nomor satu memang soft skill sih. Betul. Kalau know-how memang kita perlu pelajarin, ada diktatnya, ada bukunya, ada cara-caranya, ada jurus-jurusnya. Tapi kalau soft skill itu memang keluar dari inner ya, dari karakter gitu. Sehingga memang benar sih Pak, sangat dibutuhkan. Kita dealing ketemu banyak orang dan tidak selalu easy. Tidak selalu easy. Setiap orang itu unik. Jadi artinya tidak bisa ketemu dengan si A, nanti ketemu dengan si B juga dengan cara yang sama. Itu benar, itu seperti itu. Jadi quote-nya, selalu kembangkan diri sendiri, terutama hal-hal yang sifatnya soft skill, karena itu merupakan salah satu prasyarat ya kita mau memiliki karir yang bagus di dunia kerja. Betul. Terakhir kali nih Pak, dengan 2 putra ya Pak ya? Iya, 2 putra Pak. Teman-teman juga banyak mungkin putranya seusia Bapak. Apa yang selalu Bapak tanamkan untuk putra Bapak untuk bisa memilih dan mendapatkan karir yang bagus? Kalau itu saya serahkan ke mereka, tapi yang selalu saya sampaikan ke mereka ya tadi soft skill. Soft skill. Jadi saya bilang yang penting itu soft skill gitu loh. Jadi sekolah penting, tapi soft skill. Jadi jangan sampai jadi kutu buku segala macam, karena nanti itu bisa, tapi tempatnya nanti di research gitu. Tapi kalau kamu kepingin tempat industri lain, itu dibutuhkan soft skill. Saya pesan juga selalu ya. Soft skill. 1 soft skill, 2 soft skill, 3 soft skill. Memang kita sepakat. Tambah integrity 1. Integrity emas kan. Integrity dan soft skill itu. Nah, integrity menyangkut tadi akhlak ya, kita bisa dapat trust dari orang atau enggak, itu bagian dari integrity. Makasih insan SCM Hulu Migas. Barusan kita ngobrol dengan sosok yang saya bisa bilang paling bertanggung jawab ini di SCM dan National Capacity Summit 2024. Ya, nomor 2 ada Pak Kadif ya, Pak Eka Bayu, dan ada Pak Bayu juga ya, Bayu Kusuma dari kemudian Pertamina. Ya timnya banyak lah, ada Kirit Gunawan dan lain-lain. Jadi kita memang timnya di sini ini Pak, teamwork Pak. Jadi saya dari dulu juga prinsip saya tidak ada Superman, yang ada super team Pak. Betul. Jadi saya lebih suka dengan super team daripada Superman. Gitu itu. Saya dapat quote berikutnya, super team. Iya. Dan people behind the scene gitu ya. Orang-orang yang berada di balik layar SCM National Capacity Summit 2024 memang orang-orang yang bisa kerja secara tim. Jadi bisa terbentuk super team. Sampai ketemu di SCM dan National Capacity Summit 2024, catat tanggalnya sekali lagi 14, 15, 16 Agustus 2024, sehari sebelum kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan dari situ kita bisa build up, membangun national capacity kita dengan cara-cara yang appropriate di praktek di SCM Industri Hulu Migas. Dan jangan lupa, ini bukan podcast yang terakhir. Pantengin aja, kita akan ada podcast-podcast berikutnya. Dan saya juga nanti akan mengundang kolega saya nih, para VP SCM. Di masing-masing K3S, kita mau lihat brain-nya seperti apa nanti komentar mereka. Pak Rudi, terima kasih banyak sekali lagi Pak. Makasih. Selamat bekerja, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Terima kasih banyak. Makasih. Saya tutup dengan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.